Gerak setengah lengan. Setengah lengan kencang kanan. Dan sesuaikan. Ayo yang belakang luruskan. Coba yang belakang. Yang perempuan sudah rata belakang. Harus siapkan duduk. Mulai. Awas ya, yang itu nanti berdiri jangan lupa ya. Cemplung kamu. Coba semuanya perhatian. Duduk, siap, gerak. Topi dibetulkan yang benar topi. Kamu pakai topi coba yang edan kamu. Pakai topi yang benar. Rambutnya jangan dilihatkan depannya. Yang bawa topi. Kemudian silakan luruskan dengan depannya. Yang belum lurus diluruskan. Pandang ke depan, dada dibusungkan. Tangan lurus. Tangan lurus. Baik, silakan taruh semuanya diambil tasnya. Tasnya ambil, taruh depan. HP ditaruh di dalam tas, tidak ada HP yang dibawa di kantong. Semuanya taruh di dalam tas. Yang kamu bawa hanya buku dan pulpen. Ayo semuanya siapnya, sikapnya yang bagus, sikapnya. Kamu siapkan bukunya. Udah ya. Oke, mohon bantuan semuanya. Teriak yang keras. Semangat pagi. Sing wedok sing ora muni tak pindah lapangan ae. Semangat pagi. SMK 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 Bina Utama. Bina Utama. Jangan lupa tambahnya ya. Ulangi. SMK. Ulangi. Suara jangan ngalamun. Kebiasaan anak BU itu ngalamunan. Ya toh. Ngalamun nanti kesambet kamu. Banyak debit-debit berkeliaran di sini. SMK. 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 Bina Utama. Ya, tepuk SMK BU. Tepuk SMK BU. Baik. Kadang-kadang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan tata tertib selama kalian mengikuti pembinaan mental. Yang pertama tidak ada yang ngobrol sendiri. Ngobrol dewe langsung keluar lapangan, ya lari 3 kali. Paham? Kalau kamu punya topik-topik obrolan, ya sama temanmu ditahan. Ya masih banyak waktu untuk ngobrol. Terutama yang perempuan di belakang-belakang. Perempuan, ngobrol lagi. Yang ngobrol kamu pindah di lapangan sana. Ya perhatikan. Ya. Karena belajar ngomong dan belajar memperhatikan itu lebih susah belajar memperhatikan. Kalau kamu belajar ngomong, ya belajar ngomong seminggu aja kamu kursus bicara itu bisa kamu bicara. Tapi kalau kamu belajar mendengarkan seumur hidup, ya kalau kamu tidak terbiasa, tidak punya kesabaran mendengarkan, kamu tidak akan bisa. Coba yang tulis ya, biasa tulis dulu. Yang pertama, tidak boleh ngobrol. Kemudian HP semuanya sudah dikumpulkan, tas semuanya taruh depan. Kamu konsentrasi dengan materi hari ini, ya. Karena pembinaan mental yang pertama sebelum kamu ke fisik nanti mentalnya dibina dulu. Ya mental nasionalisme. Karena akhir-akhir ini banyak anak-anak muda yang nasionalismenya sudah luntur, merasa tidak memiliki aparat. Coba yang belakang ngobrol itu kamu pindah satu kan.
diluruskan barisannya. Ya udah dibilangin jangan ngobrol-ngobrol lagi. Banyak anak-anak muda akhir-akhir ini hilang jiwa nasionalismenya, ya, merasa tidak punya aturan. Ya, kemarin sudah banyak sekali berita-berita viral di televisi, ya, di media massa, di sosial media, ya, menjamur sekali. Ya, gangster-gangster baik di Kendal maupun di luar Kendal. Di Semarang aja kemarin ada 19 gangster yang dikumpulkan oleh Polda kemudian dibubarkan. Semoga ini bubar beneran. Kenapa sampai muncul seperti itu? Karena jiwa nasionalismenya sudah luntur, tidak punya rasa memiliki, ya, memiliki suasana yang aman, memiliki suasana yang nyaman. Akhirnya apa? Dia membuat kerusuhan. Itu karena sudah tidak punya jiwa nasionalisme, hatinya kering, tidak merasa memiliki terhadap keamanan dan kenyamanan bangsanya. Kalau kemarin tanggal 30 ada peringatan pemberontakan G30 SPKI. Siapa yang tahu pandangan G30 SPKI? Kamu sendiri apa? G30 SPKI singkatannya apa? Gerakan 30 September. PKI apa singkatannya? Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia. Pada tanggal 30 September tahun 1965 terjadi pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia yang ingin mengambil alih kekuasaan Indonesia agar seluruh warga Indonesia itu menjadi komunis semua. Komunis itu apa, Pak? Siapa yang tahu komunis? Apa komunis? Gondrong? Gondrong? Komunis itu adalah, ya, ideologi anti ketuhanan, tidak percaya dengan Tuhan. Itu komunis. Makanya kalau sampai komunis itu menjamur itu bahaya. Paham? Ya, ini aku udah mulai ngomong apa? Isi pemanasan. Baik semuanya. Belum siap. Gerak. Badan tegak, pandang ke depan. Kamu teriak yang keras. Awas yang itu ada ini hati-hati ya. Persiapan berdiri. Awas hati-hati. Berdiri. Siap. Gerak. Yang belakang tidak ada guyonan. Yang belakang, ayo. Pimpinan saya Abdul Ali. Siap, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap, gerak. Kepada pemateri, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor peserta pembinaan mental. Siap. Lanjutkan. Siap, gerak. Persiapan, tutup. Mulai. Duduk, siap, gerak. Lepas topi. Mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Ya, kemudian kita lanjutkan ya. Yang tadi untuk mengeliminir. Kalau mengeliminir apa? Meminimalisir. Kalau meminimalisir, menipiskan, ya, atau mengurangi bahkan menghilangkan, ya, jiwa-jiwa remaja yang ingin memberontak. Karena sekarang tidak ada organisasi PKI karena itu sudah dibubarkan. Ya, PKI itu dilarang, haram. Di Indonesia itu haram. Kalau di Cina itu tumbuh subur PKI. Apalagi di Korea Utara, negaranya Kim Jong Un itu negara PKI. Ya, negara komunis, wajib komunis semua. Bahkan itu logo negaranya komunis. Kim Jong Un, Korea Utara. Ya. Wah, itu kasihan sekali itu warganya, terisolir. Banyak paham-paham zaman sekarang
ya paham-paham komunis yang menelusup atau mempengaruhi generasi muda banyak. Contohnya apa Pak? Gangster. Asal kamu tahu, ya pentolan gangster itu sebenarnya adalah tokoh-tokoh PKI, karena mereka sudah tidak bisa mendirikan organisasi resmi, tidak bisa mendirikan komunitas atau partai di Indonesia. Makanya yang dia lakukan untuk mempengaruhi generasi muda, ya agar mengikuti paham komunis, paham yang orang yang tidak punya hati, paham orang yang tidak punya perasaan, dia menelusupnya melalui ajaran-ajaran seperti itu. Jadi gangster-gangster yang ada di, termasuk yang dari Semarang itu tokohnya itu adalah tokoh-tokoh PKI. Mereka sengaja mengumpulkan pemuda-pemuda yang punya pengaruh untuk jadikan ketua. Ini ketuanya gangster ini ketuanya geng motor ini ketuanya geng motor ya terus nanti yang ngadu itu mereka itu sopo sih orang gitu ya, gitu kalau gitu ya guys, gue DP janjian dan terus yang digerakkan anak buah ini ya terus suruh cek dua minggu, suruh tantang terus sebenarnya kamu sudah diadu domba sama PKI komunis ya toh. Nah kalau sudah seperti itu generasinya rusak, dan di dalam kelompok gangster itu apa yang dibagi? Narkoba, miras itu dibagi di sana, dan paham-paham yang tidak berperi kemanusiaan. Kalau mau gabung, ya toh harus menghajar orang dulu. Pokoknya gue nih gini, ya toh gue nongkrong kita gerang liwat aja, baru kamu tak akui sebagai anggota. Kalau kamu udah nggak punya hati nurani sudah mati, sisi kemanusiaanmu sudah mati, berarti kamu sudah tak akui sebagai anggota. Boleh seluruh meter, itu anggaran pengeluar gantro, ya loh. Itu kamu sebenarnya anak-anak muda seperti itu sedang diperalat sama PKI, misalnya kamu tahu. Tak tahu ya tahu. Itu teman saya itu banyak yang tahu. Dan informasi masuk semua, itu sebenarnya ini Pak tokohnya. Saya tahu siapa orangnya, alamatnya dimana saya tahu. Dan ini masih dalam pengawasan. Kemarin ada beberapa yang jadi tangkap. Tokoh-tokoh PKI ya, karena mereka tidak bisa membuat organisasi PKI secara resmi, caranya seperti ini. Dan bagaimana cara menguatkan anak-anak muda kita agar tidak terpengaruh dengan paham-paham seperti itu, termasuk paham komunis? Harus dikuatkan jiwa nasionalismenya. Rasa memilikinya terhadap bangsa harus dikuatkan. Nah, oke. Pertama kita akan mengkaji lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kita nyanyi bareng-bareng ya, satu bait paling atas, satu bait saja. Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua. Indonesia bareng, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Saya jelaskan di bait yang pertama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Tanah airku, tanah dan airku. Kenapa tidak tanah airmu Pak? Kenapa tidak tanah air kami, kan milik kami semua? Kenapa tidak tanah air kita, kan milik bersama Indonesia itu? Kenapa tanah airku? Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Siapa yang tahu kenapa ku? Kenapa kok yang disebut individu? Siapa? Tahu enggak jawabannya? Kamu? Apa? Kenapa kok tanah airku? Jawab saya soal enggak mau. Apa? Oke. Bekas jauh kita bekas negara bekas sama dia. Kenapa? Karena agar semua warga Indonesia memiliki tanah air Indonesia secara mandiri, sadar bahwa masing-masing setiap warga Indonesia harus menjaga tanah air dan kedaulatan Indonesia. Karena semua berawal dari pribadi. Saya kasih contoh, membuang sampah. Ya, membuang sampah. Coba di sini misalnya ada berapa anak ini semua? Ada sekitar berapa? 200 anak. 200 anak semuanya makan permen. Makan permen. Itu aku di permen cici. Oh makan permen. Ya toh?
dibuang. Kan kecil bukunya loh, dibuang. Alah, buang ke sungai, buang ke selokan. Alah, ini cuma plastik kecil. Kan cuma saya. Kalau seandainya satu ruangan ini 200 orang berpikiran seperti itu semua, berarti 200 bungkus permen dibuang sembarangan. Itu baru sehari. Bayangkan kalau 1 minggu, berarti sudah berapa? 1.400 bungkus permen dibuang sembarangan. Makanya Indonesia tanah airku, agar masing-masing pribadi itu punya kesadaran. Ya toh? Kalau semua punya kesadaran, buang bungkus permen ke tempat sampah, ya toh? Berarti semuanya dari 200 anak ini memiliki kesadaran untuk membuang bungkus permen di tempat sampah. Paham? Paham? Itu kesadaran. Saya tuh sering lewat pulang berangkat sekolah, ya toh, ngajar. Banyak orang yang masih menenteng plastik hitam, ya toh, kemudian tidak punya salah, tidak punya malu, tidak punya dosa, dibuang sampah ke sungai. Ya toh, dia berpikir apa aku kok, tapi ternyata tidak, sungai kita tuh kotor, dipenuhi oleh sampah-sampah plastik. Padahal sampah plastik itu tidak pernah bisa diurai oleh tanah. Sampah plastik itu tidak bisa diurai. Bu, kira sampah plastik bisa diurai? Tidak. Sampai ribuan tahun sampah plastik itu tidak akan terurai. Kalau kertas, kemudian daun itu cepat sekali terurai, kayu cepat terurai, tapi kalau plastik tidak bisa. Makanya ngeri kalau sampah plastik itu. Penyebab adanya banjir, longsor itu karena sampah plastik yang menumpuk. Terus tumpuk jero lemah, kan tidak kuat pijakannya itu, lembek loh, retas. Paling dua dikasih beban rumah, dikasih beban bangunan, ya sudah, karena di sini sampah plastik semua di bawahnya longsor akan ambles. Nah, maka anak-anak semua harus mempunyai rasa memiliki terhadap tanah airmu. Jadi nek wong korupsi ujian KKB merasa dirugikan karena kamu bayar pajak. Kalau ada orang yang berbuat tidak aman, ya toh, misalnya canong gua motorik narkotik bro, bayar di tengah kampung, merasa terusik karena keamanan dan kenyamanan terganggu. Nah, akhirnya kamu tumbuh kesadaran. Oh, kalau ada orang naik motor bayar di tengah kampung di jengkel, berarti aku tidak boleh bayar motor di tengah kampung. Itu kesadaran, ya, merasa memiliki. Oke, kemudian bait pertama itu memiliki, merasa memiliki terhadap bangsa dan negara Indonesia. Jadi jangan sampai kamu tidak merasa memiliki, tidak merasa menjaga keamanan. Sekarang kita ke bait kedua. Indonesia kebangsaanku, bunyi kabeh. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ini bait kedua digarisbawahi pada berseru untuk bersatu. Setelah kamu merasa memiliki tanah air Indonesia, setelah merasa memiliki kebangsaan negara Indonesia, baru kamu menyeru untuk semua itu bersatu. Ini misalnya ini sudah memiliki, ini sudah merasa memiliki, ini sudah merasa memiliki semuanya. Kemudian semuanya bersatu, individu-individu itu bersatu. Agar apa? Agar negara kesatuan Republik Indonesia kuat dan kokoh. Paham? Jadi bait pertama itu adalah merasa memiliki tanah air Indonesia. Bait kedua, bersatu padu semua. Kita beda suku, beda agama, beda adat dan budaya, tetapi Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jiwa. Paham? Paham? Di Indonesia ada berapa agama yang diakui? Oke, satu apa? 2, 3, udah 4. Kristen Luis 4. Konghucu, Hindu, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, ada 6. Masih banyak sebenarnya, itu hanya yang tercatat.
agama-agama kepercayaan, agama-agama budaya di Jawa aja tuh banyak sekali keagamaan, ya toh? Ono Sabto Dharma, banyak tuh di Jawa itu agama-agama kepercayaan, dan itu semuanya dihormati, diakui selama dia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila, sila yang pertama apa? Kamu sebutkan. Tuhan Yang Maha Esa. Kamu dua, kemanusiaan yang liberal. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam perjuangan perwakilan maksudnya. Kamu apa lima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat, Pancasila, sila yang pertama apa? Jadi kamu sampai orang Kang Ising, jagung berdaya itu, ya toh Kang Ising, belum kopi, ya. Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti semua paham atau keagamaan yang tidak mengakui adanya Tuhan itu berarti dilarang di Indonesia. Ya toh, salah satunya adalah PKI, komunis tidak boleh di Indonesia. Makanya PKI itu dulu membuat pertunjukan wayang namanya Matinya Gusti Allah. Jadi ono pertunjukan wayang itu Matinya Gusti Allah. Karena saking gedhe PKI karo Islam, saking gedhe karo Gusti Allah. Nah, makanya itu diberantas. Tanggal 30 pemberontakan, tanggal 1 langsung diperingati kesaktian Pancasila. Kemarin kita apa? Upacara enggak? Upacara kesaktian Pancasila enggak? Tanggal berapa? Kan minta sebut tuh. Tanggal? Kaisar. 1 apa? 1 Oktober. G30 tanggal berapa? 30 apa? Tanggal. Ya, tanggal 30 kita berduka karena ada pemberontakan. 6 jenderal kita dibunuh, 1 perwira, 7 gugur, dibunuh itu. Diculik. Kalau kemarin kamu nonton film 13 PKI itu diculik. Jenderal-jenderal diculik, disilet-silet tuh seluruh tubuhnya. Ya, atau ada yang dicongkel matanya, dibunuh tuh rame-rame sambil pesta, sambil nyanyi-nyanyi. Kemudian dimasukkan ke lubang buaya dari kepalanya dia dimasukkan. Kepalanya dimasukkan semuanya 7 orang itu, kemudian dibuat ditembak dari atas, ya. Setelah itu dikubur, ditanami pohon pisang, ya. Itu pemberontakan. Langsung besoknya kita peringati sebagai hari kesaktian, bahwa walaupun para jenderal itu gugur, hilang 1 tumbuh 1000. Di pahlawan pesunat bangsa itu hilang 1 tumbuh 1000. Kemudian itu digali, dicari. Nah setelah itu diadakan pembersihan terhadap semua anggota PKI dan simpangsa PKI. Yaitu dicekali kabeh, tembaki kabeh. Makanya sekarang tidak ada orang yang berani membawa atau memakai logo PKI. Kalau ada yang memakai logo PKI, kalau paling kamu penangan yang berwajib, penangan tentara, penangan polisi, diambil kamu dipergi langsung cerai. Gitu? Karena haram, tidak boleh PKI itu di Indonesia. Paham ya? Nah makanya bait kedua itu kuncinya adalah bersatu. Bersatu. Ini memiliki rasa kebangsaan, kemudian bersatu, diikat dalam bingkai namanya Bhinneka Tunggal. Paham? 3, 1, 2, 3. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ya, di sana ada 2 kata yang kita garis bawahi. Yang pertama hidup, yang kedua bangun. Setelah bersatu, kemudian setelah merasa memiliki, kemudian diikat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, setelah itu baru apa? Suruh hidup. Apa semangat juangnya hidup? Ya bersatu yuk. Dan bersatu kok, tapi bentuk komunitas kayak motor, gopo. Ya kan bersatu, ya merasa memiliki Indonesia, merasa memiliki. Terus bersatu gawe klub gangster. Ya aku gawe para romen-romen lah, ngomong gantol, itu apa?
makanya hidup hatinya, hidup pikirannya. Zaman sekarang tuh banyak orang yang hidup tapi mati. Tahu nggak maksudnya? Banyak orang hidup tapi mati. Contohnya apa Pak? Contohnya adalah orang-orang yang tidak punya hati. Kira, banyak sekarang kira. Orang yang hidup tapi mati seperti mayat hidup. Kira, tahu nggak kamu Pak Kira? Ya, contohnya apa Pak? Banyak sekarang orang yang bangga, tumpangane mobil, tumpangane motor, gagal bayar, tapi hatinya mati, tidak punya rasa kemanusiaan. Jadi pejabat, korupsi, jadi apapun itu supaya gawe elek tok di sini. Itu karena hatinya sudah mati. Anda, akhirnya apa? Kalau sudah seperti itu, seperti mayat hidup. Percuma kok urip entek-entek gondrong. Ya. Nah, setelah makanya dibangun jiwanya, dia hidup, semangatnya hidup, pikirannya hidup, hatinya hidup, jiwanya hidup. Nah, setelah dibangun itu ngobrol lain. Kita ngobrol dengan lama begini. Yang sini, perhatikan yang laki-laki, depan. Setelah jiwanya hidup, mau tak jelasin, ada dua. Apa? Setelah hidup apa? Tadi, setelah hidup mati, hidup. Setelah hidup tadi apa? Bangun, hidup dibangun. Bangun apanya? Semangatnya dibangun, nasionalismenya dibangun, kebangsaannya dibangun, semuanya yang positif dibangun kabeh. Manusia kan terdiri dari 3 komponen dalam tubuh manusia. Yang pertama ada tubuh fisik, yang kedua ada rohani di dalam hati, yang ketiga ada emosional di dalam pikiran. Ketiga komponen itu harus dibangun. Kalau salah satu saja mati tidak bisa. Fisikmu sehat, rohanimu mati. Gak tahu sholat, gak tahu ngaji, gak tahu kumpul kiai, gak tahu apa-apa. Ya, akhirnya hatinya kering, kosong. Orang masalah tapi perlu sumbangan nih, ya. Emosinya gak tahu untung karo konco. Akhir konco dijibit, keplak. Seperti dikeplaki orang tapi keplak kan? Itu namanya orang hidup tapi hatinya mah. Zaman sekarang banyak. Kamu mau jadi orang yang hidup tapi hatinya mati? Siapa yang bilang? Jadi mayat hidup yang busuk nanti. Itu pakai apa kain kafan. Oke. Kemudian bait yang terakhir apa bunyinya? Indonesia Raya merdeka, merdeka. Ulangi. 1, 2, 3. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Itu 2 kali ya. Itu diulang 2 kali ya. Nah, bait terakhir itu 2 kali. Nah, makanya setelah terakhir itu Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Berarti wes semuanya sudah sempurna. Sudah merasa memiliki tanah air Indonesia, sudah bersatu, sudah dihidupkan jiwa nasionalismenya, dibangun semua komponennya baik fisik, emosional maupun rohani. Kan sudah hidup semua. Berarti kita sudah menjadi negara yang maju. Di sanalah kami berdiri. Kenapa bukan di sini? Karena cita-cita kita ada jauh di sana. Kita kejar terus cita-cita. Ya, agar kita menjadi generasi emas tahun 2045. Pak, nanti kalau sudah jadi generasi emas berarti sudah di sinilah, tidak di sanalah, tetap di sanalah. Jadi cita-cita itu tidak akan pernah lekang. Terus jalan terus jauh di sana. Paham? Baik anak-anak, sekarang coba semuanya nyanyi lagu Indonesia Raya dengan keras dan serempak dengan semangat. Ayo semuanya posisi duduk siap. Duduk siap. Gerak. Nyanyi dari bait pertama sampai dengan terakhir yang keras. Atau jangan sampai kamu tidak hafal lagu Indonesia Raya. Buku ditutup semua. Orang kenal nyimak, pandang di depan. Kati hafal lagu Indonesia Raya ya kebangetan. Gitu. Mosok kamu sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMK ini nanti juga 3 tahun. Tidak hafal lagu Indonesia Raya. Ya, ini sangat mengenaskan. Ya, semuanya posisi sikap sempurna. Sikap sempurna. Kedua tangan diluruskan.
dua tangan, sikap sempurna, cici, cici orang ngomong, tepuk tanganmu lurus piye tangane, mengepal tanganmu, lebat dada dibusungkan, pandang ke depan, nikem, kalau kita coba pandang depan, kayak di bagian tulisannya, pandang depan, pandang, bagian begini, ya semuanya, apa malah yang visual. Masih ke kalau ini, sikap sempurna, pandang depan, kalau tapi bagus menurut sama ini. Wes, semuanya siap, rasa lendetan yang penakan yang ada lendetan gitu, buyut dong, alas pun dada bu, apa alas dada buka iklarat menopo, balik. Alas sudah tidak mau nyukur benopo, benopo prior, cukup kabel orang-orang untuk gundul sami milung dalam benopo prior, itu lagi gitu lagi. Dan jangan datang ya, siap-siap. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia. Semangat yang perempuan, Muni.